Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya. Kita akan melanjut video sebelumnya itu untuk melanjutkan pemaparan materi atau review materi di pertemuan 3. Oke, kita buka lagi e-kampusnya. Ini masih pertemuan berapa, sorry. Oke, refresh dulu. Oke, kita buka dulu untuk mata kuliahnya Bapak Arif. Ini Bapak Arif Susilo, Skom Mkom. Itu dengan analisa kebutuhan sistem. Kita lihat lagi. Kita bikin romantis. Oh, bukan. Kita ke pertemuan 3. Oke. Beliau mengeser materi di pertemuan 3 dengan subbab analisis menentukan kebutuhan sistem. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan. Jadi untuk kita agar bisa menentukan sebuah kebutuhan sistem. Tadi kan untuk materi kedua itu kita bisa merencanakan. Di sini kita harus bisa menentukan. Oke. Kita buka dulu cekidot. Ini pengertiannya. Pengertian ini itu untuk penentuan kebutuhan sistem informasi. Itu sebuah proses dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan, memenuhi harapan, dan berfungsi secara efektif. Oke, untuk penentuan kebutuhan sistem informasi ini meliputi kegiatan seperti proses identifikasi, analisis, dan dokumentasi kebutuhan atau persyaratan. Oke. Yang langkah kedua itu untuk seperti biasa untuk identifikasi pengumpulan seperti yang di pertemuan 2 analisis. Nah, di sini ada analisis masalah dan peluang. Nah, sebelumnya kita itu di situ ada analisis resiko. Di sini gantinya itu analisis masalah dan peluang. Itu untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas melalui pengembangan sistem informasi ini. Oke. Seperti biasa ada dokumentasi. Nah, di sini ada kesepakatan dan persetujuan, ada manajemen perubahan. Di sini ada metode untuk teknik menganalisanya. Ada wawancara, observasi, studi dokumen, analisis, E, J, D, E, H, M, sampai M, sampai prototyping. Oke, di sini ada wawancara, ada penjelasannya. Wawancara ini ada banyak. Sebentar, loading. Setelah wawancara ada observasi juga. Di sini ada mendapatkan informasi secara langsung, mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terungkap, mengurangi bias, waktu, biaya. Setelah observasi ada studi dokumen analis. Di sini seperti biasa. Nah, yang keempat ada analisis kuesioner ya. Seperti kita mengisi kuesioner untuk mendapatkan beberapa data dari beberapa pihak. Yang kelima ada analisis kasus pengguna. Oke. Yang keenam ada teknik etnografi ya. Itu teknik dalam menentukan kebutuhan sistem. Oke. Ada analisis gap. Nah, analisis gap ini digunakan untuk membandingkan keadaan aktual dengan planning. Ketika planning dengan aktual sama, itu artinya balance. Ketika planning dengan aktual berbeda, jomplang, itu akan masuk dalam gap dan ini akan menjadi analisis gap. Oke. Selanjutnya diskusi kelompok, yaitu fokus group. Itu untuk berdiskusi tentang planning, kemungkinan, peluangnya gimana. Oke. Studi kasus, sama. Yang selanjutnya ya base marking, yaitu
Metode yang melibatkan perbandingan kinerja proses atau praktik organisasi satu dengan yang lain. Oke. Selanjutnya ada workshop. Nah, ini workshop ini seperti pengaplikasian ya. Workshop ini pengaplikasian kerja kita gimana, atau pekerjaan kita atau proyek kita planningnya gimana. Oke, ada teknik kreativitas, memerlukan kreativitas yang banyak. Nah, ini yang terakhir ada prototyping, yaitu sebuah deskripsi sebuah pengembangan sistem di dalam model atau prototipe yang dibangun untuk digunakan mendapatkan umpan balik ya. Umpan balik. Oke. Nah, pentingnya pengelolaan harapan. Nah, penggunaan untuk prototyping ini kepentingan memiliki harapan tidak realistis terhadap prototipe dapat menyebabkan kekecewaan. Nah, jika sebuah proyek tidak ada umpan balik, misal hanya klien ke 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 suppliernya aja atau ke customernya aja, itu nggak ada umpan balik apa-apa, itu akan menjadi sebuah kekecewaan. Oke, dari resiko pengabaian tersebut yang mendalam, terkadang penggunaan bisa mengurangi kebutuhan sistem analis dalam yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman tentang kebutuhan sistem. Oke, dengan manajemen yang baik, prototipe dapat menjadi alat yang efektif dalam memastikan pengembangan sistem yang memenuhi kebutuhan penggunaan yang baik. Oke, jadi intinya sama, kita hanya untuk menentukan. Di sini garis besarnya itu di sini untuk mencari peluang gitu, mencari gimana kita bisa mendapatkan peluang yang lebih banyak, peluang yang bisa diandalkan. Oke, untuk pertemuan 3 ini dari Pak Arif Susilo cukup sekian, kita lanjut untuk materi berikutnya di part selanjutnya ya guys. Untuk materi ini cukup sampai di sini. Itu untuk materi ketiga, penentuan analis ya, dan kebutuhan sistem analis. Oke, sekian dari saya. See you next time. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.